Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 tahun 2025 menjadi sorotan utama pada perbincangan menjelang akhir tahun. Melansir dari laman resmi Metro TV, disebutkan bahwa pertumbuhan kuartal 4 membaik. BI prediksi ekonomi RI moncer tahun ini. Dari membaca headline berita tersebut, sebetulnya bisa membuat kita bertanya-tanya seperti apa yang sebenarnya membuat perekonomian Indonesia pada kuartal 4 ini dinilai membaik. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi menunjukkan tren perbaikan pada kuartal 4 tahun 2025 yang didorong oleh konsumsi rumah tangga serta realisasi investasi. Bulan Desember ini telah memasuki kuartal 4 pada tahun 2025, di mana yang masih menjadi perbincangan adalah libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, atau yang biasa kita kenal dengan libur Nataru. Kondisi perbaikan ekonomi ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah khalayak, seperti faktor apa saja yang berpengaruh pada peningkatan kondisi perekonomian pada kuartal 4, serta apa saja sebenarnya langkah strategis yang pemerintah bisa lakukan dalam mendongkrak perekonomian Indonesia. Untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan dalam siaran pers yang dilakukan pada 26 November tahun 2025 bahwa menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar tanpa mengabaikan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, pernyataan ini yang kemudian akhirnya menjadi dasar untuk berbagai kebijakan yang kemudian diterapkan dalam rangka menghadapi lonjakan aktivitas masyarakat selama periode libur Nataru. Dalam siaran pers tersebut dijelaskan juga bahwa pemerintah menekankan pentingnya akselerasi belanja kementerian atau lembaga sebagai pendorong utama pertumbuhan di kuartal 4. Stimulus ekonomi melalui paket kebijakan 8+4+5 dan BLT Kesra juga akan terus diakselerasi untuk menjaga daya beli masyarakat hingga akhir tahun. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan paket kebijakan 8+4+5 dan BLT Kesra itu sendiri. Melansir dari hukumonline.com, terdapat 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang akan dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Ini artinya stimulus ini tidak hanya untuk menjawab permasalahan kebutuhan jangka pendek, tetapi memperkuat fondasi ekonomi nasional di masa yang mendatang. Baik, mari kita bedah lebih lanjut mengenai paket stimulus ini. 8 program akselerasi di tahun 2025 tersebut diantaranya adalah program magang fresh graduate yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi dengan maksimal fresh graduate selama 1 tahun yang dilaksanakan melalui program kerjasama dengan sektor industri, di mana target penerimanya sebanyak 20.000 orang dan program itu akan memberikan fasilitas berupa uang saku yang setara dengan UMP selama 6 bulan dengan setidaknya alokasi anggaran sebesar 198 miliar rupiah. Yang kedua adalah perluasan PPh 21 ditanggung oleh pemerintah. Jika sebelumnya sudah diberlakukan untuk sektor padat karya, kini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya sebesar 552.000 pekerja dan diberikan 100% PPh 21 untuk sisa tahun pajak 2025 atau 3 bulan dengan anggaran sebesar 120 miliar rupiah. Program yang ketiga adalah bantuan pangan di mana pemerintah akan menyalurkan 10 kg beras pada bulan Oktober dan November 2025 dengan anggaran yang disiapkan sebesar 7 triliun rupiah. Kemudian akan melakukan evaluasi pada bulan Desember sebagai upaya mengukur optimalisasi program. Yang keempat adalah subsidi jaminan kecelakaan kerja dan kematian atau JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, supir, kurir, dan tenaga logistik dengan target sebesar 731.361 penerima manfaat dengan potongan iuran sebesar 50% selama 6 bulan. Program yang kelima adalah program perumahan BPJSK atau BPJS Ketenagakerjaan, di mana pemerintah akan menurunkan bunga kredit perumahan untuk pekerja dari yang semula 5% menjadi 3%. Sementara itu, untuk para pengembang perumahan,
Kredit juga diturunkan dari yang semula 6% menjadi 4%, yang dimana harapannya adalah dapat memperluas kesempatan pekerja dalam memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau. Kemudian yang keenam adalah program Cash for Work atau program padat karya tunai yang dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, serta Kementerian Perhubungan dengan pada periode September hingga Desember tahun 2025. Program yang ketujuh adalah program percepatan deregulasi perizinan berusaha, di mana pemerintah akan mendorong jumlah penerima manfaat mencakup 50 daerah pada tahun 2025 dan 300 daerah pada tahun 2026. Sedangkan program yang terakhir atau yang ke-8 adalah pemberlakuan program perkotaan dengan pilot project beberapa program di kota-kota besar seperti Jakarta untuk peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk gig ekonomi. Sedangkan di sisi lain terdapat 4 program lanjutan di tahun 2026, diantaranya adalah pemerintah akan memperpanjang insentif PPh final 0,5% bagi UMKM dengan omset hingga 4,8 miliar rupiah per tahun dan dipastikan berlaku hingga 2029, di mana terhitung 3 tahun setelah perencanaan program. Kemudian ada perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata juga diberikan dengan estimasi anggaran 480 miliar rupiah bagi pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah per bulan. Yang ketiga adalah insentif PPh 21 DTP diberikan bagi para pekerja industri padat karya dengan target 1,7 juta pekerja dan sejumlah alokasi anggaran telah disediakan pada tahun 2025. Dan yang terakhir adalah pemerintah memperluas program diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah. Tidak hanya ditujukan pada para pengemudi transportasi online dan ojek pangkalan, tapi juga mencakup petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Targetnya sebanyak 9,9 juta penerima manfaat dan anggaran sebesar 753 miliar rupiah. Sedangkan 5 program lainnya adalah program andalan yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, diantaranya termasuk Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak di kawasan Pantura, modernisasi kapal nelayan, hingga program perkebunan rakyat. Sedangkan untuk BLT Kesra sendiri diartikan sebagai bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat, di mana dia memiliki banyak instrumen seperti bantuan PKH, program sembako, BLT dana desa, serta bantuan PIP. Melansir dari website resmi Komdigi, menyebutkan bahwa total 35 juta keluarga menerima manfaat, sekitar 17 hingga 18 juta keluarga akan menerima melalui jaringan PT Pos Indonesia. Nah, berdasarkan pemaparan saya tadi, menurut saya pribadi, program-program ini sudah sangat kuat ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan, serta kemudahan berusaha di kalangan masyarakat, juga pelaku usaha di Indonesia. Dapat kita lihat sendiri bahwa program tadi sangat luas ya sasarannya, mulai dari program magang untuk fresh graduate hingga para pelaku UMKM yang tidak dilupakan kehadirannya. Fokus programnya pun beragam, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga pembukaan lapangan kerja di masa mendatang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan efek jangka pendek, melainkan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi di masa yang mendatang. Kemudian kebijakan-kebijakan itu bisa menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat sektor-sektor strategis yang terdampak langsung oleh momentum liburan akhir tahun ini. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa kelancaran program ini tentunya perlu peran aktif dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga para pelaku usaha seperti masyarakatnya itu sendiri. Dengan berkolaborasi bersama, dapat dijamin bahwa program-program itu akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan sasarannya masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.